FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a lover, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a lover, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a lover, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a lover, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Teman terbaik kamu. I need you here with me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a lover, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need
Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Pembangunan desa adalah proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan melalui berbagai kegiatan dan juga programnya. Pembangunan desa mencakup berbagai aspek termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan juga pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, teman Pro2, yang pasti kamu sudah tahu kan siapa teman ngobrol aku pagi hari ini di Astacita Pembangunan Desa. Oke, ada Bapak Ketut Suarnyana selaku Kepala Desa Suwug, dan kita bakal membahas terkait pengembangan pembangunan desa dan menuju pemberdayaan masyarakat yang sejahtera. Selamat pagi Pak Ketut. Oke, sehat pagi hari ini? Sehat. Sehat dan semangat pastinya. Oke, teman Pro2, seperti yang kita ketahui memang dari tahun 2000 ke atas ya, itu memang banyak banget nih desa-desa dipimpin oleh anak muda Buleleng. Kalau dulu mungkin yang jadi kepala desa itu pasti kita tahu kan ya, umurnya itu pasti 40 atau 50 ke atas ya. Tapi untuk sekarang itu kayaknya rata-rata 20 ke atas sudah ada nih yang bisa memimpin suatu desa. Salah satunya Pak Ketut sendiri yang sudah menjabat dari tahun 2019 ke 2025 berarti 6 tahun ditambah lagi 2027. Oh, 2027 pensiun. Berarti ada sisa waktu lagi 2 tahun nih. Oke, yang pasti sudah banyak gebrakan yang dilakukan ya terkait dengan program-program mungkin yang sudah dilakukan di Desa Suwug Tercinta. Jadi sebelum kita nanya ke program, mau nanya dulu nih, aku penasaran nih. Karena tumben ya aku wawancara ini sama salah satu kepala desa termuda di Buleleng juga, teman Pro2. Kalau boleh tahu kenapa sih tertarik gitu terjun jadi atau mencalonkan diri gitu menjadi kepala desa Pak Ketut? Ya, ini pertanyaannya sangat menarik juga, unik sekali. Jadi yang sebagai kaula muda terdahulu hampir dari tahun 2013 sudah melakukan pengabdian di desa. Yang pertama sebelum saya menjadi kepala desa yaitu pernah jadi ada di Karang Taruna. Setelah itu menjadi kepala dusun. Kepala dusun hampir kalau nggak salah 6 tahun. Setelah itu karena satu adalah keinginan besar untuk melakukan eksploitasi perubahan terhadap desa ataupun pemberdayaan di desa. Ada niat untuk
mencalonkan diri sebagai kepala desa adalah tujuannya agar bisa melakukan dan berbuat untuk dana kelahiran. Itu yang pertama. Di tahun 2019 ikut jenjang dalam perhelatan Pilkel dan Astungkare, diberikan amanah dan kepercayaan oleh masyarakat sehingga bisa mengabdi dados pelayan masyarakat, bukan dados pejabat, tapi dados pelayan masyarakat di Desa Suguk. Nah, tentunya harapan Titiang dados kepala desa ke depan ini pasti akan bisa all out untuk masyarakat. Tentunya untuk desa, untuk masyarakat juga di sekitarnya, dan tentunya agar bisa memberikan dampak-dampak perubahan di Desa Suguk tersendiri. Oke, nah itu awal mula ketertarikan ya Pak Ketut terjun nih untuk menjadi pejabat. Tadi bilang bukan menjabat sih, ngayah istilahnya. Kalau istilah Balinya ngayah gitu. Karena memang udah dari masih kategori muda banget gitu, memang sudah terjun mungkin di beberapa komunitas-komunitas atau kegiatan STT di desa sendiri. Nah, kalau boleh tahu selama menjabat sekarang sudah 6 tahunan, mungkin program-program apa saja nih yang sudah dijalankan terkait dengan pembangunan Desa Suguk untuk menjadi lebih terdepan lah istilahnya. Ya, tentunya di tahun 2019 pertama menjabat pasti karena niki adalah satu musibah pandemi hampir semua. Betul. Ya. 2020 2021 itu kebanyakan kita adalah melakukan program-program pemerhati ke masyarakat, baik itu adalah pengendalian COVID-19 yang terdahulu. Itu yang pertama. Terus di tahun 2022 yaitu kami melancang program sesuai dengan apa yang menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa, dengan di mana prioritas itu adalah menjadi satu masyarakat Titiang itu adalah sebagai prioritas sebagai petani pekerjaannya di desa. Yaitu barang tentu Titiang memberikan suatu kucuran program adalah secara infrastrukturnya memberikan program pembangunan jalan usaha tani setiap beberapa titik yang agar bisa akses mudah dilalui oleh para petani pada saat panen. Nah, itu yang pertama menjadi satu adalah program awal yang sudah diterapkan. Terus yang kedua, di tahun 2020 Titiang berkaca yaitu dari program kesehatan, di mana kesehatan itulah sangat penting bagi seluruh masyarakat. Betul. Di sini Titiang membuat suatu program terobosan yaitu pendirian UKD, Unit Kesehatan Desa. Berarti itu di bawah Puskesmas? Enggak, bukan. Masih menjadi mandiri. Oh, menjadi desa. mandiri. Oh, desa. Milik desa. Oke. Nah, UKD itu yang bangun gedungnya yaitu Unit Kesehatan Desa bagi masyarakatnya, dan tentunya bidannya juga dibiayai oleh desa, perawat juga dibiayai oleh desa, dan termasuk operasional mobil ambulan UKD desa. Kami miliki, yaitu UKD ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kenapa? Pada saat masyarakat karena lumayan dari Suguk ke Singaraja. Tentunya memudahkan bagi akses masyarakat yang mengalami musibah sakit. Jadi kami on time 24 jam untuk masyarakat di Desa Suguk, tentunya bersinergi dengan kepala dusun. Tentu masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang memang benar-benar dilakukan secara kemanusiaan. Dan tentunya UKD ini setelah sudah seandainya emergensi masyarakat yang memiliki kendala atau bagaimana apapun warga tidak mampu, itu sangat merasakan sekali. Jadi pasti dari awal desa kami antar dan diuruskan sampai ke rumah sakit, sampai selesai dan sampai pulang. Oke, berarti itu emang layanannya full dibantu oleh desa. Karena emang kalau kita lihat, karena kan namanya orang desa gitu. Seperti apa tadi Pak Ketut juga bilang, kebanyakan petani. Kalau yang ditanya apalagi sekarang sudah dunia digital, kalau emang nggak didampingi kan orangnya masih gaptek lah istilahnya, apalagi orang-orang tua gitu. Nah, sekarang kalau kita berobat ke rumah sakit itu kan administrasi semuanya udah online. Betul. Jadi mungkin itu salah satu terobosan dari Pak Ketut sendiri untuk membangun Desa Suguk agar lebih maju. Nah, selain itu mungkin ada program-program lain yang sudah jalan selama 6 tahun ini Pak Ketut. Ya, program yang selanjutnya yaitu program pemberdayaan masyarakat, yaitu bagi para peternak. Di tahun 2023 ada salah satu juga di program ketahanan pangan, di mana program tersebut adalah memberikan satu keselarasan kepedulian terhadap masyarakat ataupun yang memiliki basic sebagai peternak. Nah, tentunya setiap banjar kami bangun salah satu kelompok ternak tani, yaitu dengan memberikan
beberapa pemberdayaan, yaitu pengembangan bibit sapi. Nah, tentunya tahun ini sudah berkembang dan Astungkare berjalan dan diberikan manfaat dari desa untuk masyarakat dan masyarakat merasakan manfaatnya. Jadi kelompok ini sudah menjadi satu binaan desa dan baik itu dari penyuluh pertanian yang ada di masing-masing kecamatan. Oke, nah dalam program tersebut, nah ini kan dikasih bantuan sama pemerintah kalau dalam hal peternakan. Nah itu kalau sudah dikembangbiakan, apakah ada pengembalian lagi untuk ke desa atau ke pemerintah, atau itu murni dikasih full untuk murni yang dibantu? Kita berikan yaitu hibah. Oh, hibah. Ya, murni diberikan kepada para petani, yaitu tetap dilakukan pengawasan. Karena kenapa? Karena kami agar tujuannya program penyelarasan pemberdayaan ini agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi tidak stagnan, agar bisa tetap berkelanjutan. Jadi program peternakan pertani ini, tani ternak ini yaitu berupa sapi, jadi bisa memberikan perkembangbiakan yang bagus terhadap kelompok tersebut. Nah, tentunya juga para petani bukan sekedar sapi, babi juga. Nah, program ini kami berikan kepada masyarakat, yaitu sumber dana dari APBDes dana desa. Itu yang kami lakukan. Jadi untuk menopang program-program pemberdayaan, pasti banyak yang kami lakukan di masyarakat. Dan satu lagi di tahun 2023, yaitu kami melakukan gebrakan potensi alam dengan membangun kolam renang. Di Desa Sub, kolam renang Bedeng, yang dimana kolam renang ini sudah berfungsi selama ini 2 tahun dan berjalan. Dan pasti di sini juga memberikan suatu dampak bagi masyarakat yang bekerja untuk bisa melakukan eksploitasi di kolam renang tersebut sebagai mungkin penjual UMKM-nya. Betul. Nah, tentunya ke depan Titiang sebagai kepala desa di program karena bersebelahan dengan Desa Sudaji, pasti menggeliatnya adalah desa wisata juga. Jadi tentunya sambil jalan nanti yang sudah menyiapkan yaitu sebagai objeknya. Jadi barang tentu BUMDes tetap yang ngajak bersinergi, yaitu BUMDes Desa Sub, BUMDes Sari Timbul ini tanpa modal mendirikan suatu unit usaha, namun didukung oleh implementasi masyarakat lewat UMKM. Gitu. Jadi BUMDes ini juga kami ada sedia di sana adalah ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Kami dirikan taman desa. Nah, taman desa itu memperdayakan masyarakat kami di depan dengan BUMDes memberikan satu bantuan rombong. Kontainer kontainer diberikan untuk dijajakan makanan-makanan ataupun UMKM yang ada di desa. Nah jadi balik lagi nih tadi terkait dengan bantuan-bantuan untuk ternak ya. Nah biasanya nih, karena seperti yang kita ketahui dan tidak bisa dipungkiri itu kan banyak banget kalau bantuan itu tidak tepat sasaran kan. Nah ini udah bukan merupakan rahasia, tapi udah rahasia umum namanya, bukan rahasia pribadi lagi. Nah jadi kalau Pak Ketua sendiri dalam menyalurkan bantuan itu benar-benar cari data dari kalian dusun apa kepala dusun atau memang terjun langsung? Bantuan ternak tani ini adalah pertama kami melakukan verifikasi bahwa memang benar warga tersebut adalah sebagai petani dan peternak. Jadi kami nyambung terkait data niki pasti yang adalah melakukan langsung pengamatan ke lapangan, melihat orang-orangnya, diajak diskusi bahwa memang benar beliau bisa memberikan pengembangan. Jadi pasti kelompok ini adalah memberikan permohonan kepada pemerintah desa berupa proposal. Dan setelah nikah yang lihat amati, karena kenapa? Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk melakukan pemanfaatan dana desa, takutnya tidak menjadi suatu kemanfaatan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Jadi terbuka terkait musyawarah desa yang kami lakukan, yaitu di hadapan forum desa, yaitu ada beberapa 4 kelompok yang kami dirikan, yaitu adalah menyelaraskan karena ada 4 Banjar, pasti ada di Banjar Klodan, pasti ada di Banjar Lebah, pasti ada di Banjar Sabi, dan pasti ada di Banjar Kajanan. Jadi hal ini kami lihat para
penerima hibah bantuan dari tani ternak ini adalah memang benar-benar beliau sebagai penggelut di pertanian dan peternakan. Itu jadi maka dari itu sudah berjalan 3 tahun yang lihat sudah berjalan secara maksimal dan sudah ada yang bisa dikembangbiakkan menjadi pembentukan kelompok yang dari kelompok A dia membentuk lagi kelompok B untuk tani ternaknya. Nah, yang rutin setiap 3 bulan kami tanyakan itu karena kenapa? Jadi tujuannya agar tidak seperti ini, istilahnya pembentukan kelompok setelah itu hilang dan seperti itu ya. Karena kami tetap melakukan karena ini adalah tanggung jawab kami untuk membangun moral dan attitude masyarakat. Iya, betul sekali. Karena itu juga merupakan fenomena yang kita jumpai bukan hanya mungkin di daerah Sugaja tapi desa-desa yang lain juga seperti itu. Jadi ketika ada bantuan, oke, gabung jadi kelompok. Tapi setelah dapat bantuan dan kurangnya pengawasan itu biasanya ambiar. Jadi ketika datang penyuluh untuk cek nggak ada. Kan banyak yang seperti itu. Dan memang banyak juga kadang yang tujuannya itu salah sasaran juga, kan banyak itu yang bisa kita temui. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan desa khususnya di Desa Suk? Terkait tantangan yang terbesar, yang pertama adalah di sini adalah pola kita melakukan pembangunan itu. Karena di Desa Suk terus terang masyarakat itu sangat antusias saja kalau memang melakukan satu kegotong royongan. Itu yang pertama. Yang menjadi kendala adalah bagaimana membangun karakter masyarakat. Yang pertama adalah pola yang terdahulu itu menjadikan pola pada saat kepemerintahan yang itu di sana sangat begitu menjadi menjelimet. Contoh nih ya, yang dalam 4 tahun bergabung dalam gabungan bersih-bersih Bali terkait sampah dulu. Karena kita berbicara apalagi sekarang pemerintah terkait berbicara terkait tata kelola sampah. Ini kembali kepada mindset masyarakat kembali. Terkait di pembangunan, rasanya kami tidak menemukan beberapa masalah, clear saja dan tidak ada istilahnya permasalahan. Kalau ada membangun di desa, pasti ke masyarakat antusias untuk melakukan masukan, memberikan suatu referensi. Jadi ini ada beberapa masyarakat yang masih belum mengerti bagaimana tentang pola tata hidup kita di Bali ini berdasarkan asas Trihikaran. Kan seperti itu. Ada beberapa yang tidak paham. Karena tentunya tidak harus kita dalam pengabdian di desa itu mengembangkan suatu pemikiran membangun seperti itu. Tapi kita menyelaraskan kepada juga bagaimana mindset masyarakat ataupun agar kedepannya bisa menyamailah persepsi dalam konsep Trihikaran tersebut. Nah, jadi kita antara kemanusiaan dan manusia, antara alam dan manusia, antara Tuhan dan manusia. Jadi itu. Nah, barang tentu ini menjadi tantangan karena yang terus terang yang berat sekarang adalah masalah sampah nih. Yang berat. Yang terkait di sini sekarang adalah membangun bagaimana pola masyarakat agar sadar terhadap kebersihan lingkungan, itu yang pertama. Di sini dari 4 tahun yang bergabung dalam ruang lingkup bersih-bersih Bali di komunitas. Jadi barang tentu terus menggeliat kami gaungkan. Nah, sekarang yang di sini di tahun 2025 ini memang beberapa perencanaan yaitu adalah membangun tata kelola terkait sampah juga. Karena memang dari pemerintah juga sedang gencar-gencarnya, terutama sampah plastik. Bahkan kita juga sudah dikasih surat edaran juga bahwa tidak boleh menggunakan botol plastik dalam minuman. Nah, kalau di Desa Suk sendiri kemana? Di kantor desa, apakah sudah menerapkan hal seperti itu? Kalau di kantor desa, kami sudah menggunakan sistem menggunakan tumbler semua, karena kita siapkan air di desa. Pasti sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Bali, itu edaran. Kami sebagai pemerintah desa, pasti apapun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi pasti terbaik untuk masyarakatnya, seperti itu. Jadi apa menjadi arahan tentunya adalah jangan sampai hal ini dijadikan stigma yang kurang baik, karena apa yang menjadi disampaikan oleh pemerintah provinsi pasti adalah tujuannya untuk masyarakat itu. Nah kalau boleh tahu nih Pak Ketut, bagaimana sih keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa? Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, yang pertama kami adalah melaksanakan musyawarah dusun di masing-masing banjar. Jadi kami pada saat melakukan penyusunan APBDes, kami pasti akan melakukan konfirmasi terhadap kepala dusun.
Jadi apa yang menjadi permasalahan di masing-masing dusun, jadi bisa disampaikan oleh masing-masing kepala dusun. Nanti baru kita akan diakomodir lewat musyawarah desa. Jadi keterlibatan masyarakat di sini baik itu dari lapisan masyarakat, kan masing-masing dusun ataupun masing-masing banjar itu sudah ada lembaga pemberdayaan masyarakatnya, LPM, ada BPD-nya sebagai pembawa aspirasi masyarakat. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Jadi di sini adalah kami keterbukaan tentunya adalah agar bisa menyelaraskan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di Desa Suk tersebut. Oke, berarti memang apapun yang menjadi keluhan ataupun masalah dari masyarakat itu bisa mengadu ke kepala dusun masing-masing gitu. Berarti ini ada agenda rutin, mungkin penyampaiannya itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali Pak Ketut? Dalam kegiatan penyerapan aspirasi ataupun permasalahan di bawah di masyarakat dari kepala dusun mungkin dengan BPD dan LPM. Jadi barang tentu yang mengarahkan pada saat melakukan musyawarah dusun itu 6 bulan dalam setahun 2 kali. Oh, dalam setahun 2 kali. Ya. Yang biasanya yang paling banyak nih menjadi keluhan masyarakatnya apa? Yang di Suk niki pertama adalah sekarang kami kekurangan air bersih sebenarnya sih di Desa Suk, karena tentu air kami masih melakukan jadwal. Oh, pakai jadwal. Ya, tentu apalagi sekarang debit air agak mengecil, yaitu kami mengambil air itu ada di Desa Sekumpul. Oh, berarti pakai air desa gitu. Ya, kami dikelola oleh Kapespam Desa airnya. Kemarin di tahun 2021 kami dapat juga Pamsimas yang namanya bantuan perpipaan. Yaitu dibangun di Desa Suk, itu cukup bisa menambah lega masyarakat. Umumnya dari warga yang menggunakan air hanya sejumlah 700 sekian. Sampai sekarang sudah mencapai 1.300. Tapi kami sudah hitung dalam akulasi jamnya agar bisa merata mendapatkan. Itu. Jadi apabila nanti mungkin yang bisa menyampaikan tahun ini agar bisa dilakukan penambahan pipanisasi di jalur desa Sekumpul sampai ke Desa Suk, karena ada beberapa titik mata air yang harus kami juga lakukan penampungan di wilayah desa. Karena kami menggunakan di sini adalah mata air digunakan. Oke. Ya, sumber mata air. Nah, biasanya kan tantangannya di musim kering. Ya, di musim kering. Kemarau. Nah, biasanya antisipasi yang dilakukan di Desa Suk sendiri seperti apa Pak Ketut? Antisipasi yang pertama, kami kan ada salah satu bak yang dibangun karena kebetulan di Desa Suk itu ada si sumber mata air. Sumber mata air tersebut tapi di bawah. Posisinya kalau menaikkan kita hampir menggunakan mesin air itu dengan bertegangan listrik hampir 3 pas. Nah, kendalanya di sana adalah pembayaran listriknya per bulan. Itu kendalanya. Nah, jadi kalau pada saat musim kemarau pasti kami melakukan satu jangkauan terhadap beberapa titik masyarakat yang datarannya tinggi. Mungkin diberikan space dan diatur oleh masing-masing banjar. Oke, ada teknis banjarnya dengan diakomodir oleh Pak Kadus agar bagaimana di musim kemarau ini masyarakat itu bisa menampung airnya, yaitu dengan menyediakan salah satu jeding ataupun di masing-masing rumahnya. Oke, nah itu biasanya kalau pembagian, biasanya kan kalau air desa itu kan dibagi waktu-waktunya. Itu biasanya kalau dalam satu dusun itu dikasih jatah berapa jam Pak? Di satu dusun itu hampir setiap harinya kita isi jatah 24 jam. Oh, 24 dari jam. induk air. Karena ada 4 banjar mengalir 24 jam diatur oleh di masing-masing banjar tersebut. Nah, bagaimana pengaturan di masing-masing teknis banjar tersebut menyesuaikan dengan letak wilayahnya. Apakah mungkin ada yang agak ketinggian? Di sana sudah diatur sebagai ada beberapa warga. Jadi itu dijadwal lagi. Oh, gitu. Terus untuk terkait penampungannya di dusun sendiri itu ada juga. Langsung ke pipa induk. Oh, gitu. Induk pembagi induk reservoirnya itu ada di induk desa. Oke, berarti itu sistem bayarnya per bulan juga. Per bulan ke masing-masing dusun dengan berkoordinasi dengan Kapespam. Oke, nah itu biasanya dihitung per bulan bayar sekian atau ada rincian-rincian masing-masing dusunnya itu memiliki pola yang berbeda. Oh, gitu. Karena kenapa? Satu, kalau polanya kan tidak sesuai. Kalau kami dari desa tidak mau membedakan. Semua
dusun itu debit airnya sama dari induk desa. Oke. Itu. Nah, dari kapasitas konsumennya itu kan berbeda. Betul. Nah, jadi kapasitas konsumen itu berbeda, diaturlah masing-masing dusun. Jadi kalau salah satu dusun ada yang menggunakan water meter, yaitu di dusun Lebah. Oke. Nah, ada yang tidak menggunakan water meter karena jangkauan konsumennya terlalu luas. Dia hanya bisa mengatur waktu dengan ditetapkan prabayarnya itu per bulan hampir 15.000. Oh, 15.000 per kakak hitungannya. Iya, per kakak, satu bulannya. Iya, lumayan sih ya. Lumayan murah maksudnya. Tapi kalau untuk wilayah kota 15 kayaknya enggak. Itu karena tentunya gini, kami pasti melakukan hal ini. Itu pun tujuannya adalah agar bagaimana, ini hanya sebenarnya untuk operasional aja. Betul. Hanya operasional saja, tapi yang berpikir kalau memang ini sudah setara ataupun ini menjadi suatu potensi, nanti pasti akan bisa dilakukan beberapa pengaturan menyesuaikan dengan pendapatan desa. Gitu. Ya, selama ini di kami belum bisa melakukan maksimal dengan tata kelola air, karena kenapa? BUMDes ini pun di Desa Sug ini hari ini pun masih menggodok terkait permasalahan air. Oke. Gitu. Karena belum termaksimalkannya debit air ini. Gitu. Iya, betul banget. Mungkin ini bukan jadi permasalahan di Desa Sug aja, tapi banyak desa di Buleleng juga, apalagi yang emang di daerah kering kayak Tijukule itu kan, juga pasti air selalu menjadi permasalahan. Tentunya di musim kemarau. Kalau musim hujan mungkin masih aman lah ya. Tapi kalau di Desa Sug itu kan ada kali-kali juga mungkin bisa dimanfaatkan untuk warganya. Nah, kalau kita hidup di kota nyari kali susah. Sulit, bener. Oke. Nah, jadi teman Pro 2, semakin seru perbincangan kita, obrolan kita untuk pagi hari ini. Jadi atensi dari kamu semuanya masih aku tunggu. Silakan yang pengen bergabung bisa tanya-tanya di 0811 399 1054. Bisa juga DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Kamu juga bisa live chat di aplikasi RRI Digital atau di live YouTube-nya kita, channel YouTube kita di RRI Singaraja Official. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut,
On the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. 105,4 FM yang pasti masih bareng aku Eni ya di Sepada kali ini, dan masih bersama Pak Ketut Suwarnyana selaku Kepala Desa Sub, dan kita masih membahas terkait pengembangan pembangunan desa dan menuju pemberdayaan masyarakat yang sejahtera. Dan tadi di awal sudah aku banyak banget nih nanya-nanya sama Pak Ketut terkait dengan pembangunan di Desa Sub sendiri. Yang pasti nanti di akhir aku pasti juga bakal nanya nih kira-kira apa sih program yang belum terrealisasi. Tapi sebelum itu kita ke pengembangan desa dulu deh. Nah, mungkin ada nggak sih satu potensi desa yang sudah dikembangkan oleh Pak Ketut sendiri? Potensi desa yang saya sudah kembangkan ini adalah potensi air. Yang perlahan airnya niki ada di bawah, tapi kami bangun potensi ini, air ini menjadikan destinasi wisata bermain, yaitu membangun kolam renang. Yaitu dengan di mana ini adalah satu yang sebagai penasihat di BUMDes. Jadi memberikan masukan karena jangan sampai ada mata air terbuang ke sungai, kita tidak manfaatkan. Jadi beberapa ada aset di sana, kita bangun kolam renang untuk di desa. Jadi untuk salah satu adalah sebagai lumbung pendapatan untuk BUMDes. Karena kenapa BUMDes ini adalah ruang lingkup untuk melakukan eksploitasi PAD ke depannya. Nah, jadi pengembangan potensi-potensi desa yang dikembangkan untuk di tahun ini, kami dari pemerintah desa sesuai dengan Impres Presiden, yaitu program ketahanan pangan dengan memberikan suatu permodalan kepada BUMDes 20% dari pagu anggaran dana desa. Pastikan ini adalah satu ruang lingkup yang sangat menggembirakan bagi badan usaha milik desa ini, karena diberikan suatu modal yaitu untuk melakukan pengembangan potensi agar bisa bersinergi dengan para petani. Karena kenapa? Ini adalah satu program yang akan kami lakukan di tahun 2025 ini, yaitu dengan bekerja sama dengan para petani. Mungkin ada beberapa para petani yang notabene pada saat untuk melakukan penanaman ada beberapa kendala untuk pembelian obat pertanian. Jadi BUMDes bisa melakukan penyediaan obat itu dengan para petani ini adalah membelinya tanpa melakukan pembayaran langsung. Terus sistem Jadi bayarnya seperti apa? Sistemnya nanti pada saat panen baru bisa dibayar. Oh, berarti sistem ngebon gitu ya? Sistem ngebon. Itu yang kami akan lakukan untuk melakukan kerjasama antara para petani padi, buah, atau bagaimanapun nanti di saat penyelarasan pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam potensi program ketahanan pangan ini agar menyukseskan, itu memberikan ruang kepada masyarakat. Jadi kemanfaatan permodalan dari pemerintah desa kepada BUMDes ini agar bermanfaat kepada masyarakat. Jadi itu. Terus yang kedua, setelah hasil panen nanti kita akan menyelesaikan dari permasalahan hilir sampai ke dari hulu ke hilir dari para petani. Tentunya nanti BUMDes diwajibkan untuk membeli hasil panennya. Itu. Jadi kita memutus rantai tengkulak di desa. Berarti jadi nanti secara tidak langsung BUMDes sebagai penampung gitu ya hasil panen warga, kemudian didistribusikan ke warga lagi. Jadi hasil panen ini nanti kita menyelaraskan, karena kan ada beberapa program yang ada di desa, yaitu pertama adalah
program sosial di masyarakat, yaitu dari pemerintah pusat, baik itu penerima bantuan. Masyarakat kan ada penerima bantuan PKH, program keluarga harapan, program BPNT seperti sekarang itu. Jadi beliau kan biasanya mengambil dananya itu di Briling. Jadi warga ini bagaimana kita mengemas agar beliau tidak menyalahgunakan dana ini itu. Karena tujuan pemerintah memberikan bantuan sosial ataupun kepada masyarakat yang kurang mampu ini agar bermanfaat. Jadi bantuan ini bisa nanti menyelaraskan untuk membeli beberapa kebutuhan pokok kesehariannya, itu seperti sembako, biar bisa datang ke BUMDes. Jadi kita juga memberikan suatu ikatan terhadap masyarakat, karena kenapa? BUMDes di desa itu adalah marwahnya desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi menghasilkan pendapatan asli desa dari masyarakat untuk masyarakat. Itu yang pertama. Oke, jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat lagi. Nah, ini program yang luar biasa banget nih teman Pro 2. Kalau memang ada BUMDes yang memang siap gitu ya untuk memodalin lah istilahnya. Jadi untuk mungkin bahan-bahan yang diperlukan untuk pertanian ataupun perkebunan. Jadi nanti hasilnya disetor ke BUMDes, mungkin itu dipotong untuk biayanya begitu Pak ya. Oke, kemudian didistribusikan lagi ke masyarakat. Bagus ya, karena dari masyarakat untuk masyarakat tentunya. Nah, terkait dengan angka kemiskinan yang ada di Desa Suluk selama kepemimpinan Pak Katut sendiri, gimana nih? Sudah ada progres kah? Berkurang atau malah bertambah atau gimana? Dari angka kemiskinan sih yang lihat, yang dimana di setiap desa itu kan ada pendamping PKH namanya. Nah, ada beberapa taraf hidupnya sudah mulai ada peningkatan. Yang tujuannya pemerintah jelas, kalau kita sampai menambah kemiskinan pasti kita gagal dalam melakukan eksploitasi terhadap pemerintah. Jadi dalam menurunkan kemiskinan pasti ada beberapa yang sudah melakukan peningkatan secara ekonomi keluarganya, dan beberapa sekitar ada sudah diputuskan tidak menerima bantuan lagi karena sudah melakukan taraf hidup secara ekonominya yang benar. Jadi ada beberapa persen sudah melakukan penurunan di angka kemiskinan. Oke, nah terkait dengan kemiskinan, ada program-program selain program dari pemerintah, dari Pak Ketut sendiri, apa ada program tersendiri? Ya, dari program yang tersendiri yaitu terkait program sosial ke masyarakat. Pasti Titiang itu di luar dari program pemerintah nih. Titiang setiap 6 bulan itu rutin berbagi pas di hari Galungan. Rutin berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun lansia. Ya, barang tentu agar bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan upacara yanyi pada saat Galungan. Yang tahun lalu Galungan kemarin kami bagikan daging babi. Tahun lalu sembako beserta isinya juga. Nah, itu rutin, yaitu dengan menyisihkan beberapa rezeki untuk para masyarakat. Oke, nah terkait dengan hal tersebut atau pembagian itu datanya diambil dari masing-masing kepala dusun. Tapi udah bisa dijamin itu tepat sasaran? Yang lihat sesuai dengan rapat bersama, yaitu dengan kepala dusun. Jadi tentunya kepala dusun itu sudah melakukan koordinasi antar masyarakat yang ada di masing-masing kelompoknya di Banjar. Karena kenapa? Kegiatan berbagi ini yaitu secara 6 bulan ini, contoh kalau di Sug itu yang catat sekarang ada 167 lansia. Ya, dari 167 lansia itu ada yang memang benar-benar adalah warga memang benar-benar kurang mampu. Di sana tercatat. Namun karena kota yang saya bagikan itu Banten ada di angka 50 ataupun 60. Jadi setiap 6 bulannya itu kami ambil sistemnya bergulir. Berarti biar nggak monoton itu aja. Iya, biar nggak monoton. Jadi 6 bulannya ini dapat, 6 bulannya ini dapat. Nah, itu murni. Dan tentunya pada saat di hari kemerdekaan di bulan Agustus, kami juga mengaktifkan dengan menggunakan dana desa 3% itu melakukan kegiatan pemberian bantuan alat tulis ataupun alat seragam sekolah kepada warga kami yang tidak mampu. Itu untuk di program kemanusiaannya.
Nah, barang tentu diserahkan pada saat di momen-momen hari kemerdekaan, mungkin di 17 Agustus. Itu kami serahkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Terkait program pemberian seragam untuk anak sekolah. Nah, sekarang dari pemerintah kan dari juga pemerintah sudah kan ada. Ya. Itu apakah sudah masuk datanya di Desa Sug? Apakah akan dapat kuota atau sementara belum? Atau gimana? Di Desa Sug yang saya lihat setelah yang koordinasi dengan beberapa kepala sekolah, ada beberapa yang mendapatkan kuotanya. Di kepala sekolah masih berkoordinasi dengan UPP Pendidikan. Iya. Jadi kalau di TK sudah mulai didata. Udah juga, didata, ya. Jadi ini juga sangat membantu sekali. Matur semua serang Bapak Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng. Programnya bagus. Dulunya program ini adalah sangat menyentuh terhadap bagi warga-warga yang dalam statusnya adalah bagi warga yang kurang mampu. Iya. Gitu. Oke, nah kita kembali lagi terkait dengan pembangunan desa. Nah, terkait dengan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan internet, apakah sudah merata di Desa Sug? Karena nggak bisa kita pungkiri sekarang sudah dunia digitalisasi. Jadi minimal biasanya kan setiap banjar itu di Balai Banjarnya itu masih ada internet gratis. Gimana kalau program tersebut? Kalau di Desa Sug sih untuk terkait ruang publik hampir sudah semua. Udah semua. Ada internet, ada wifi gratisnya. Iya. Nah, jadi untuk di masing-masing balai banjar, 3 balai banjar sudah, lagi 1 balai banjar yang kebetulan masih dalam perbaikan dan dieksekusi tahun ini untuk pengisian internetnya. Nah, itu biasanya pelayanannya 24 jam atau ada batasan-batasan? Ada batasan waktu. Ada batasan. Ya. Oke. Kami internet yang ada di ruang publik ditutup dengan 1 jam 11 malam kami matikan. Oh, sampai jam 11 malam, paginya dari jam? Dari jam 6 sudah dihidupkan kembali. Oke, berarti dari jam 6 sampai jam 11 malam. Karena menghindari juga banyak nanti siswa yang bergadang. Kasihkan scroll, jadi lupa nih besok mau sekolah. Biasanya ada kendala waktu pas kami aktifkan pemasangan WiFi-nya ada di Taman Desa, di areal terbuka, kebetulan dekat dengan kantor desa. Yang buka 24 jam, hampir satu hari 1 malam itu ada aja orang sampai jam 4 sampai jam 3. Nah, jadi itu sangat mengganggu sekali. Betul sekali. Nah, akhirnya kami buatkan beberapa aturan, jam 11 sudah kami matikan. Oke. Nah, jadi yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang Pak Ketut alami seperti apa? Kalau terkait pembangunan infrastruktur, yang pertama adalah di sini kan satu adalah pada saat pembangunan jalan usaha tani sih tidak jadi masalah. Di saat pembangunan jalan lingkar jalan pedesaan itu yang jadi masalah. Karena kenapa? Harus melakukan pembebasan lahan. Oh iya, betul. Masyarakat itu. Karena seperti sekarang kalau masyarakat untuk melakukan pembebasan lahan agak berat kayaknya. Iya. Itu yang menjadi kendala. Tapi seperti tahun ini sudah ada beberapa pelebaran jalan sudah di ACC oleh warga dengan secara persuasif pendekatan. Ada beberapa yang tidak setuju juga gitu. Berarti itu jalan kalau biasanya kalau pembebasan lahan itu khusus untuk sepeda motor apa roda 4 atau gimana? Kalau kemarin saya bangun untuk sepeda motor. Sepeda motor. Ya, tapi sekarang sudah bisa dilalui. Oke, ya karena minimal sepeda motor dulu lah gitu ya, biar kita juga dalam penyaluran bantuan atau apa juga lebih mudah kalau memang ini jalan ini emang menjadi hal yang paling utama yang memang harus ada dulu biar kita bisa lalui kan gitu. Apalagi yang memang daerah tempat tinggalnya itu agak-agak ke dalam gitu kan Pak ya, karena kan banyak kan Desa Sug itu pasti ada orang yang tinggal emang agak-agak ke dalam gitu. Masa jabatannya ada 3 titik yang saya buka jalan untuk menjadikan akses jalan lingkar. Oke, jalan lingkar itu maksudnya? Jalan maksudnya jalan masyarakat untuk menuju ke rumahnya. Biasanya kan dumunnya kan jalannya kecil nih karena jalan petani, otomatis di sawah nih paling bantaran 80 cm ataupun 60 cm. Tapi sekarang sudah sepeda motor menjadi masuk akses jalannya. Jalan lingkar perumahan masuk dalam kategori pemukiman lah. Oke, yang penting bisa gitulah dilalui sama sepeda motor dulu. Oke, nah teman Pro 2 105,4 FM, silakan atensi kamu, masih aku tunggu dan sudah ada beberapa komentar tapi nggak nanya nih. Komentarnya nggak bertanya nih Pak Ketut. Ini malah kebanyakan aku cek dan recheck untuk live chat di RRI Singaraja Official ya. Ada info Desa Sug menyala selalu Pak Mekel lanjut 2 periode. Gimana? Siap Pak Mekel. Astengkare kembali kepada amanah masyarakat.
Selanjutnya ada juga Kadek Net gitu ya. Nice Pak Mekel, Desa Suwuk bersinar katanya. Oke, terima kasih. Terus ada Irma. Mantap Pak Mekel, siap 2 periode memimpin desa, sangat bersinergi, kerja cerdas dan memimpin yang baik. Warga, kan? Oke, sukses terus katanya untuk Pak Mekelnya. Oke, banyak juga nih yang memberikan support. Gimana 2 periode, gaskan. Oke, teman Pro 2, hari ini kita nggak membahas 2 periode dulu ya. Kita fokus dulu ke pembangunan desa. Jadi buat kamu kalau pengen nanya, mungkin ada yang masih nyeletuk gitu ya, kira-kira pengen tahu jawabannya seperti apa, silakan kirimkan dulu nih pertanyaan kamu, bisa di live chat Singaraja RRI Singaraja Official, atau juga bisa di akun media sosial kita yang lain, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau live chat juga bisa ya di aplikasi RRI Digital. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Oke, teman Pro 2 105,4 FM. Gak kerasa ya, waktu kita lagi sedikit sekali nih ngobrol. Sebenarnya masih banyak banget nih titipan pertanyaan yang harus aku tanyakan langsung sama Pak Mekel. Tapi karena keterbatasan waktu ya teman Pro 2. Nah, kali ini mungkin kita nanya dulu nih, peran serta ibu-ibu PKK. Karena seorang pemimpin itu tanpa ada dukungan perempuan kayaknya nggak mungkin jalan, iya nggak sih? Benar. Karena peran ibu PKK itu penting banget dalam pembangunan desa saat ini. Nah, kalau boleh tahu pemberdayaan PKK di Desa Suwuk sendiri seperti apa, Pak Mekel? Untuk di pemberdayaan PKK itu banyak sekali kegiatan di PKK malah. Karena kenapa? Kita memberikan suatu contoh kepada masyarakat dari ruang lingkup pergerakan PKK ini adalah kepada ibu-ibunya terutama Niki. Yaitu pertama dia adalah melakukan kegiatan kepedulian terhadap balita ataupun bayi.
Itu jadi kita rutin dari PKK itu melakukan pemberdayaan UMKM sih sejenisnya juga. Iya. Yaitu dengan beberapa pembuatan menu-menu makanan yaitu untuk dihidangkan kepada posyandu. Oh, pas posyandu. Ya, itu. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan positifnya itu dengan melakukan kegiatan senam sehat rutin diadakan setiap hari Minggu. Dengan mengajak masyarakat. Instrukturnya itu sendiri istri dia. Oh, gitu. Jadi ini adalah pengaktifan pemberdayaan perempuannya. Pada saat ada kegiatan event desa juga beliau adalah sebagai pendiri UMKM karena PKK memiliki UMKM, yaitu produk rumahan yang dimana dijajakan lewat jajanan-jajanan. Dan kemarin sempat juga kami sebagai salah satu ikut lomba kontes UMKM di Kecamatan Kubu Tambahan, dan tentunya beberapa makanan-makanan khas saji di Suwug itu diminati. Itu. Nah, di sini juga peran aktifnya di Desa Suwug PKK ini banyak sekali. Kegiatannya hampir setiap bulan itu hampir 2 minggu dia memiliki kegiatan pemberdayaan terhadap organisasi PKK. Itu. Jadi melatih ibu-ibu PKK itu membuat suatu anyaman, contoh seperti jepitan, pembuatan anyaman-anyaman kerajinan. Jadi diberikan pemberdayaan bagi ibu-ibu yang mau bergabung dalam mengikuti pelatihan tersebut. Oke, nah itu rutin berarti kegiatannya pelatihan. Minggunya diisi dalam kegiatan senam, Sabtunya diisi dengan kegiatan pelatihan. Itu. Berarti itu memang program rutin dari Ibu PKK, sendiri. Oke, jadi setiap Sabtu Minggu itu wajib ada kegiatan. Nah, menurut minat masyarakat gimana? Apakah antusias? Ada beberapa masyarakat yang ingin belajar, termasuk ada kaula muda juga yang ingin belajar. Termasuk kita, dan alat-alatnya juga sederhana dari limbah. Limbah-limbah kain bekas jahritan yang sudah tidak dipakai bisa dijadikan untuk pembuatan jepitan rambut, bisa juga dijadikan sebagai hiasan sandal. Itu. Nah, diajarkan oleh ibu-ibu PKK yang dimana beliau adalah memiliki basic seperti itu. Contohnya yang memiliki juga seorang sekdes, istrinya berketerampilan seperti itu. Dia yang mengajarkan, istri dari sekretaris desa Suwug gitu. Oke, luar biasa ya untuk pemberdayaan ibu-ibu PKK yang ada di desa Suwug. Nah, semoga ini menjadi program berkelanjutan ya, Pak Ketut sendiri. Nah, itu kalau terkait dengan pemberdayaan ibu PKK. Nah, kalau kesenian, apa mungkin karena biasanya setiap desa itu kan pasti punya kesenian tradisionalnya. Nah, kalau di desa Suwug sendiri gimana perkembangan keseniannya? Kalau terkait di kesenian selama ini berjalan, karena kenapa di setiap kesenian ada saat ada event di Suwug Kreatif. Suwug Kreatif ini adalah wadah dari truna-truni sedesa Suwug. Nah, Suwug Kreatif ini momentumnya dia rutin mengadakan kegiatan festival di desa. Nah, di kesenian ini pasti akan nanti digagas sebelum adanya kegiatan festival ini. Di Suwug selama ini sudah berjalan, yaitu kami ajarkan anak-anak dari kelas 3 SD untuk tetap ajak dengan tradisi seni dan budaya dengan cara latihan megambel, yang dimana dilatih oleh kakak sebayanya juga dari desa Suwug tanpa mendatangkan dari luar desa, dimana kakak ataupun saudaranya yang sudah pintar megambel mengajarkan adik-adiknya. Itu. Nah, di sini nanti kebetulan Jerokulan Desa Adat sana mungkin beliau adalah sangat antusias untuk berajak kesenian, dan di tahun ini akan dihidupkan kembali pasraman desa, yaitu tentang kesenian desa, karena ada beberapa juga kesenian desa yang akan dihidupkan, dan beberapa kesenian megambel, tarian juga nanti akan dihidupkan, karena ruang publik di desa itu sudah ada, yaitu di taman desa ini untuk bisa melakukan pelatihan. Nah, itu untuk berkesenian, dan tentunya juga kesenian ini bukan bagian dari seni kebudayaan juga dengan kedisiplinan bela diri, yaitu bakti negara yang itu berkembang di desa Suwug ini, di mana bakti negara ini kemarin juga ikut kontes di GOR dari anak-anak desa Suwug, juga sempat mendapatkan juara 2, yaitu tarung di bakti negara. Jadi generasi desa Suwug ini pasti tetap melakukan pengembangan yang dimana sesuai dengan kaedah-kaedah potensi dirinya. Nah, tentunya kami tetap menyediakan apa menjadi aspirasi pemuda ataupun anak-anak SD untuk difasilitasi
pasti ke desa menyiapkan sarana prasarananya. Itu. Jadi memang ini harus bersinergi ya, bersinergi maksudnya kok jadi negeri antara pengurus dengan desa tertentu. Jadi untuk kemajuan seninya. Oke, karena keterbatasan waktu mungkin terakhir deh aku pengen tahu terkait dengan program. Mungkin ada program inovatif yang akan digencarkan di 2025 ini atau mungkin masih ada mungkin PR atau pekerjaan yang program kemarin yang belum terrealisasi dan akan direalisasikan di tahun 2025 ini. Terkait mungkin ada program-program apa nih dari Pak Gatot? Terkait di program tahun 2025 ini pasti kami adalah sudah melakukan akselerasi penataan yaitu di pelayanan kantor kepala desa Suwug niki. Kami melakukan pembangunan dan pasti akan melakukan pelayanan semaksimal terhadap masyarakat. Jadi memudahkan untuk masyarakat karena ada beberapa warga kami yang merantau di Denpasar hampir 30%, 35%. Jika menginginkan suatu pelayanan kami bisa akses lewat masih kami rancang, masih dalam kami rancang untuk pelayanan secara online terhadap apa menjadi surat-surat yang diinginkan oleh masyarakat kami yang merantau di Denpasar. Jadi beliau cukup tinggal di Denpasar dan kami mengakses lewat desa agar bisa kami kerjakan. Nah di sini pelayanan masyarakat kami, kebetulan kantor desa kami kan sekarang masih dibongkar karena melakukan pembangunan total, pembangunan total dan sudah progres pekerjaannya hampir 60%. Beneran akhir tahun ini sudah finish. Dan kantor kepala desa Suwug pasti sudah baru kembali. Nah itu menjadi satu ruang pelayanan masyarakat yang wajib dibaguskan agar senang masyarakat ke desa untuk melakukan apakah penyampaian aspirasinya, permasalahannya. Jadi ini dan untuk program pengembangan berikutnya di tahun 2025 ini yaitu kegiatan-kegiatan pemberdayaan pasti nanti dihidupkan dengan suasana yang baru karena kebetulan pemberdayaan sekarang adalah ruang lingkupnya kami membangun dari generasi, yaitu membangun dari generasi ini mengajarkan bagaimana anak-anak generasi desa Suwug ini agar peduli terhadap desanya. Karena kenapa? Kita pertama adalah untuk melakukan pembangunan desa pasti wujud nyata yang kami lakukan itu memberikan motivasi terhadap generasi. Jangan sampai kita minder wiragena anu cenik, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Karena tetap kalau umur itu hanya angka. Jadi untuk melakukan eksploitasi secara SDM kita bisa memberikan suatu bagaimana hal-hal positif yang bisa dibangun untuk desa. Itu kami memberikan suatu pematangan terhadap anak-anak Suwug kreatif yang tergabung dari keempat Banjar untuk nanti ke depan. Karena kenapa? Tidak mungkin yang ini akan terus menjadi suatu pelayan masyarakat ataupun kepala desa di desa Suwug ini. Pasti generasi yang akan melanjutkan. Karena kenapa? Kalau memang semuanya nanti akan melakukan eksploitasi perantauan, siapa yang akan peduli terhadap desa ini? Kan seperti itu. Jadi ini kalau memang keinginan niat desa kita untuk maju, pasti pertama adalah melakukan eksploitasi nyata terhadap desa. Program-program apa, gagasan-gagasan apa, utarakan dan bicarakan. Karena kenapa? Kan ada pepatah, jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Kita lebih baik kalau kita tahu kita bertanya terhadap yang sudah tahu. Itu. Nah jadi program ini adalah pemberdayaan di desa di tahun 2025 ini membangkitkan UMKM desa, mengembangkan potensi desa karena desa Suwug melakukan sinergitas dengan desa adat agar desa adat bisa memberikan suatu dampak pendapatan asli desa. Karena kenapa? Desa adat sekarang kan di Suwug niki contoh kebanyakan beliau yang memiliki pelabe secara tata kelolanya. Pelabe kebanyak potensi yang ada di desa adat yang lihat. Potensi di desa adat itu contoh ingin mengaktifkan, jangan sampai memikirkan suatu hal yang hanya upacara puja wali saja. Karena harus memikirkan juga bagaimana mendapatkan suatu tata kelola agar bisa menghasilkan PAD. Sekali yang tadi disampaikan LPD, jangan sampai ada bahasa LPD runtuh lagi. Contoh-contoh seperti nah, kita gaungkan LPD ini agar bisa menjadi suatu penampung sebagai ruang lingkup memberikan manfaat keselarasan kepada masyarakat. Jadi potensi-potensi di desa adat kami memiliki pura lebah. Pura lebah itu kekayaannya dengan tirta pelukatan yang murni dan banyak orang-orang luar desa Suwug melakukan pelukatan di sana. Juga ada salah satu
pura desa dengan cagar budaya Candi Betar yang masih asli Buleleng yang belum dapat diapa-apakan. Dan itu menjadi bisa ikon desa. Dan tentunya ini kemarin juga sudah menjadi perbincangan publik di desa. Jadi ini nantinya akan bisa kita lakukan sebagai ruang lingkup desa sebagai penggiat cagar budaya. Nanti di sini menggelarnya harus ada koordinasi sub antara dinas kebudayaan yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu karena desa Aswug ini adalah bagian dari desa Tua karena pura dalamnya adalah pura dalam Purwo. Itu. Iya, luar biasa teman Pro 2. Jadi itu bincang-bincang kita ya untuk pagi hari ini bersama Pak Ketut Suadnyana selaku Kepala Desa Suwug dengan topik pengembangan pembangunan desa dan menuju pemberdayaan masyarakat yang sejahtera. Pasti nanti bakal sejahtera masyarakatnya ya kalau sistem online sudah diterapkan, terutama untuk perantau, karena 30% tadi katanya masyarakat di desa Suwug itu perantau di luar desa ya. Jadi kalau untuk memang sih yang menjadi kendala kalau kita pengurusan administrasi. Jadi kalau memang nggak punya waktu gitu, hanya libur 1 hari bolak-balik dan pasar Singaraja kayaknya kerasa banget gitu ya. Tapi kalau ada sistem online berjaringan seperti yang akan digaungkan oleh Pak Ketut sendiri, wah ini luar biasa pencapaiannya. Terima kasih juga buat Yudi Mahasena, menyala Pak Mekel, kerja nyata sukses selalu katanya. Terima kasih komentarnya buat kamu semua teman Pro 2 yang sudah setia banget nih dengerin obrolan kita selama 1 jam ke belakang tadi, dan juga yang sudah mengirimkan komentar di live chat channel YouTube kita ya, RRI Singaraja Official juga. Terima kasih banyak Pak Ketut. Juga terima kasih meskipun lagi sibuk pembangunan desa tetap semangat gitu ya, tetap meluangkan waktu mau ngobrol di RRI Pro 2 Singaraja. Terima kasih buat kamu semuanya, dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM, jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap